Pak Osep. Ini harinya Pak Osep, Bu Dewi, dan Bu Akvin. Baik, Ya, Bapak Ibu, silahkan mengisi daftar hadir dulu supaya tidak tertinggal absensinya. Apakah sudah diisi, Bapak Ibu, absensinya? Sudah ya? udah. Oke, Bu Diana dan Pak Eko. Ini yang terpantau, Bu Diana dan Pak Eko belum mengisi daftar hadir nih. Silahkan. Siap, Bu. Pak Eko hadir, Pak Eko. Bu Dede memang off ya kameranya ya. Pak Doni, baik Bapak dan Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi absensi, kemudian tadi juga kita sudah membahas terkait menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan juga dokumen pendukungnya. Saat ini kita mulai menyusun atau menyiapkan terkait dokumen daftar bahan dan juga dokumen pendukungnya. Di mana Bapak dan Ibu, sebentar. Di mana ketika Bapak Ibu melakukan proses produksi, otomatis dan pasti Bapak Ibu menggunakan bahan ya untuk melakukan proses produksinya. Apa yang akan diproduksi kalau tidak ada bahan bahan yang digunakannya ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan penyusunan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya ini menjadi unit kompetensi Bapak dan Ibu yang kedua. Jadi kompetensi Bapak Ibu sebagai penyelia halal itu juga ini ya, menyusun dokumen daftar bahan. Jadi Bapak Ibu selepas pelatihan ini diharapkan sudah mengetahui nih dokumen daftar bahan halal itu apa sih? Oh, dokumen daftar bahan itu adalah list daftar bahan yang digunakan untuk proses produksi Bapak dan Ibu. Eh, di dalamnya ada berupa bahan-bahan berupa bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan pengemas. Pengemas produknya Bapak dan Ibu. Baik pengemas yang primer yang langsung bersentuhan dengan produk ataupun pengemas sekunder dan juga pengemas tersier yang Bapak Ibu gunakan untuk pengiriman. Begitu ya. Kemudian juga, oh ternyata selain bahan baku produksi, bahan penolong dan bahan tambahannya, dan juga bahan kemasannya, saat ini kalau untuk pengajuan sertifikasi halal, bahan pembersihnya dan juga media validasi pembersihan itu juga harus dimasukkan ke dalam list daftar bahan halal. Berarti harus bersertifikat halal dong, Bu. Tergantung bahannya itu, bahan pembersih media validasinya itu apakah ada unsur hewaninya atau tidak gitu, Bapak Ibu. Kalau memang ada unsur hewaninya, berarti memiliki kewajiban untuk memiliki sertifikat halal untuk media validasi pembersihan dan bahan pembersihnya. Tapi, kalau bahan pembersih dan media validasinya itu bukan dari bahan hewani, maka bisa dengan dokumen pendukung bahan lainnya. Contohnya apa, Bu? Bisa dengan COA-nya, MSDS-nya, dan juga flow prosesnya. Biasanya kalau misalkan bukan sertifikat, ya, dokumen bahan yang bukan sertifikat halal, itu satu bahan biasanya dibutuhkan beberapa dokumen pendukung. Misalnya, surat pernyataan itu kan berarti untuk menjaga komitmen dan konsistensi penggunaan sarana 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 produsennya pada saat produksi bahan yang Bapak Ibu gunakan itu biar tidak bersentuhan dengan bahan yang haram ataupun najis ataupun kontaminan di lingkungan produksinya. Dan juga yang kedua untuk memastikan terkait penggunaan bahannya dia menggunakan flowchart-nya. Kemudian yang ketiga itu apa namanya ya, dokumen pendukung yang khusus untuk bahannya, misalnya COA-nya atau MSDS-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ketika Bapak Ibu sudah selesai dari pelatihan penyelia halal di Halal Institute, diharapkan Bapak Ibu sudah mampu untuk mengidentifikasi terkait seluruh bahan yang digunakan untuk proses produksi dan dimasukkan ke dalam list daftar bahan seperti ini. Jadi nanti
Goalnya itu ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mampu menyusun dokumen bahan halal dan juga nanti ada matriks produk di dalamnya. Bapak Ibu nanti menelusur apa namanya terkait dokumen pendukungnya. Kalau SH ya ditulis SH. Kalau misalkan dia bahan positif list ya ditulis positif list. Kalau misalnya kayak madu gitu ya yang belum bersertifikat halal ya maka ditulisnya COA-nya, MSDS-nya ataupun apa namanya spesifikasi bahan atau apa namanya kuesioner bahan bisa ya Bapak Ibu dan juga surat pernyataan dan voucher dari eh, cara pemanenan madu tersebut. Kalau ini jelas kalau dia hewan hasil sembelihan itu wajib bersertifikat halal. Contohnya di sini seperti itu. Nah, ini contohnya adalah bahan nabati. Dia positif list. Nah, untuk bahan ini Bapak dan Ibu taruh mana ini ya? Nah, untuk bahan ini dibagi kategorinya menjadi bahan halal dan juga bahan yang diharamkan. Di mana ketika Bapak Ibu menggunakan bahan halal untuk produksi Bapak dan Ibu, itu ada ketentuannya di dalam KMA, Keputusan Menteri Agama di BPJPH ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk bahan-bahan yang tidak wajib memiliki sertifikat halal itu tertuang di KMA 1360 tahun 2021. Dokumen ini sudah di-share oleh Pak Osep, Bapak Ibu bisa download dan bisa dipelajari. Kemudian juga ada bahan halal yang memang dia wajib bersertifikat halal tertuang pada KMA 748 dan juga KMA 944. Contohnya di situ ada restoran, kaki lima, dan juga produk-produk yang melalui proses pengolahan. Kemudian selanjutnya bahan ini terbagi jenis bahannya menjadi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan atau pelumas atau grease sanitizer yang digunakan untuk membersihkan peralatan produksi. Kemudian bahan penolong pencucian dan juga media validasi pencucian. Misalnya Bapak Ibu menggunakan alkohol swab untuk melihat status kebersihan dari peralatan produksi Bapak Ibu gitu ya. Kemudian selanjutnya eh, asal bahan itu juga ada dari bahan alami, bahan hewani, bahan mikrobial, bahan etanol, dan juga barang gunaan. Di mana ketika bahan-bahan ini sudah ditambahkan atau melalui proses pengolahan atau produknya sudah berubah bentuk dari yang asal, maka itu dibutuhkan dokumen pendukung berupa sertifikat halal, COA, MSDS, flowchart, ataupun surat pernyataan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa dengan mencantumkan bukti fisik lampiran dokumennya seperti bon pembelian atau invoice, kemudian surat kerjasama apa namanya oleh vendor dan suppliernya ya, yang menyatakan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kualitas dan juga kuantitas yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi sesuai persyaratan standarnya ada sertifikat halal, kemudian kualifikasi bahannya, misalnya dia harusnya segar, bentuknya seperti apa, warnanya harusnya bagaimana, baunya seperti apa. Nah, mereka bisa apa namanya memastikan bahwa yang dikirim ke tempat Bapak Ibu kualitasnya itu sesuai. Kemudian produsennya pun juga sesuai. Ketika Bapak Ibu menunjuk vendor atau supplier lain, berarti mereka juga harus bisa apa ya meyakinkan bahwa sesuai dengan prosedur ibu dan bapak, bahan itu bisa sesuai dengan spesifikasi yang bapak ibu sampaikan kepada mereka dalam pemenuhan dan pengiriman dari pihak vendor atau supplier yang baru ini. Dan ketika ada penunjukan vendor atau supplier baru, bapak ibu juga masukkan atau perbaharui update list daftar bahan halal bapak ibu. Oh ya, tadi kemudian juga ada surat keterangan dari supplier bahan bahwa pengirimannya halal dedicated atau sharing facility-nya. Kalau misalkan sharing facility, dia seperti apa prosesnya. Jadi ada di prosedurnya Bapak Ibu. Kemudian juga ada ini, aduh, apa ya namanya? Terkait sharing facility, kemudian supplier bahwa pengiriman halalnya dedicated. Nah, nanti kalau saya ingat ya Bapak Ibu. Kemudian tadi saya agak ada yang ketinggalan juga, ada yang lupa ya, bahwa kalau misalkan kategori bahan itu dia sudah jelas bahwa bahan itu haram, nah sesuai dengan peraturan saat ini,
ini di PP nomor 42 tahun 2024 kalau dia apa ya bahan itu ada komposisinya berupa babi ataupun dari produk Hammer, maka si pihak produsen itu boleh atau diberikan kewajiban untuk memberi keterangan bahwa bahan tersebut atau produk tersebut mengandung bahan haram seperti itu Bapak Ibu. Jadi pelaku usahanya harus mendeklar hal itu. Supaya apa? Supaya para konsumen muslim ini eh, mampu untuk mengidentifikasi dengan jelas ataupun dengan lebih mudah ketika mereka mau memilih apa yang akan dikonsumsi mereka gitu ya. Bukan lagi jadi tanggung jawab produsen, tapi sudah menjadi tanggung jawabnya customer mau memilih produk yang sudah berlabel halal atau yang belum atau tidak yang sudah jelas itu tidak halal seperti itu. Maka kenapa dari awal rantai pasok PPH-nya pun ditelusuri atau dijelaskan karena hal itu ya. Customer memiliki kebebasan untuk memilih makanan yang halal dan juga yang haram. Kemudian setelah itu menyiapkan pada saat menyiapkan dokumen daftar bahan dan juga dokumen pendukungnya, Bapak Ibu pastikan sudah memiliki apa ya berupa bukti-bukti pelaksanaan terkait pemesanan bahan selama ini, kemudian divalidasi dokumen pendukung bahannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyusun daftar list bahan baku ataupun bahan yang digunakan untuk produksi dan juga dokumen pendukungnya, Bapak Ibu laporkan hasil penyiapan daftar bahan dan dokumen pendukung ini. Kemudian dilaporkan hasilnya didistribusikan daftar bahan halalnya kepada pihak-pihak yang apa namanya berkecimpung ataupun yang ikut terlibat dalam proses produksi halalnya dari dari personil yang melakukan pengadaan bahan sampai dengan pendistribusian produk seperti itu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan sosialisasi itu atau penyampaian itu harus terdokumentasi kegiatannya. Nah, ini adalah struktur sistem jaminan produk halal, di mana bahan itu masuk ke dalam kriteria kedua di dalam SJPH dan juga bersinggungan dengan kompetensi Bapak Ibu selaku penyelia halal, yaitu menyusun daftar bahan halal di kompetensi keduanya. Jadi bahan itu sama-sama ada di posisi kedua ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya bahan itu adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam BPJPH. Tadi sudah disampaikan ya bahwa bahan itu masuk ke dalamnya adalah bahan yang digunakan untuk produksi, bahan baku, tambahan penolong, ada kemasan, pelumas, grease sanitizer, yang kontak langsung dengan bahan ataupun produk atau kontak langsung dengan sarana prasarana fasilitas produksi, terutama mesin produksinya. Kemudian bahan penolong pencucian dan juga media validasi yang digunakan. Atau misalnya Bapak Ibu ada yang memproduksi olahan susu gitu ya. Ketika mau diproduksi, Bapak Ibu melakukan uji swab dulu terhadap susu segar yang digunakan. Nah, si bahan yang digunakan untuk uji swabnya itu berarti masuk ke dalam list daftar bahan halalnya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh kalau bahan baku jelas ya Bapak Ibu. Bahan yang digunakan dengan komposisi yang lebih besar daripada bahan tambahan dan bahan penolong. Ketika bahan baku ini tidak ada, maka si produk itu tidak bisa dihasilkan. Itu adalah bahan baku. Nah, kemudian kalau bahan tambahan adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk dan menjadi bagian dari komposisi produk itu. Jadi, misalnya untuk menambah cita rasa gitu ya, atau memperbaiki kualitas, itu salah satu bagian dari bahan tambahan. Kalau bahan penolong ini adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi dia tidak menjadi bagian dari komposisi itu. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya, ibu bapak membuat atau memproduksi roti. Nah, pada saat memproduksi roti itu, bahan bakunya itu tepung terigu, emulsifier, sama telur gitu ya, serta ragi. Kemudian untuk menambah cita rasanya, yaitu emulsifiernya itu adalah si bahan tambahan. Nah, pada saat proses baking atau pada saat proses pemanggangan di oven,
Bapak Ibu menambahkan atau menggunakan secangkir air atau segelas air yang dimasukkan ke dalam oven. Gunanya untuk menjaga kelembapan suhu pada saat pengovenan. Jadi si produk bakerynya ini tetap terjaga kualitasnya dan juga mengembangnya sempurna gitu ya. Nah, si air ini menjadi salah satu bahan penolongnya karena digunakan untuk proses produksi tapi tidak masuk ke dalam apa namanya campuran adonannya tersebut. Contohnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian mungkin kalau di produk kosmetik ataupun barang gunaan dan juga farmasi atau obat-obatan juga ada penggunaan terkait pelarut, katalis dan juga blanching agent, enzim serta air yang digunakan untuk mencuci produk sebelum produk itu menjadi produk akhir. Nah, itu juga masuk ke dalam bahan penolong dan masuk ke dalam list daftar bahan halal. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam proses produk halal ini wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis. Ini nanti kita bisa cek di KMA 1360-nya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian pada saat penggunaan bahan untuk produksi, baik itu bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong, tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, kemudian bagian dari tubuh manusia itu juga tidak boleh ada, kemudian hammer, hasil samping hammer yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik dan juga bahannya tidak lazim digunakan di industri, seperti hewan bertaring dan juga berkuku tajam itu tidak diperkenankan ada. Nah, kemudian nih Bapak Ibu, kalau misalkan bagian tubuh dari manusia itu tidak boleh pada saat produksi, nggak sengaja nih ada kecelakaan kerja gitu ya. Si apa namanya personilnya ini hmm, salah satu bagian tubuhnya ikut kegiling atau kena eh, ke apa ya ke produknya gitu ya. Kira-kira langkah apa yang perlu Bapak Ibu lakukan selaku penyelia halal? Pak Bima, mungkin ada Pak Bima. Pak Bima hadir, Pak Bima. Ibu Kania, mohon izin Bu Kania ada. Halo, iya Bu. Ya Bu. Nah, kalau misalkan ada kecelakaan kerja seperti itu, Bu Kania, hmm, sebaiknya apa yang Bu Kania lakukan? Apakah si bahan yang diproduksi dengan apa ya, dengan adanya terjadi kecelakaan kerja itu boleh dilanjutkan untuk diproduksi sebagai produk akhir atau harus ada penanganan dulu nih? Untuk bahan baku atau produk yang terkena salah satu bagiannya terputus ya Bu. Jadi untuk bahan tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali ataupun di rework. Maka hal yang harus dilakukan yaitu pertama kita harus membersihkannya terlebih dahulu, mengumpulkannya menjadi satu dan kemudian kita membuat laporan untuk dimusnahkan Bu, untuk produk tersebut. Lalu setelah itu kita harus membersihkannya mesin atau alat yang terkena kontaminasi dari bagian dari tubuh manusianya sampai eh, hilang aroma, warna maupun rasa seperti itu, Rasa. Bu. Nah, itu. Aroma Baik, dan warna ya. baik. Terima kasih banyak Bu Kania. Ya, gitu Sama-sama, ya Bu. Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan ada proses produksi tidak sengaja ya tidak ada yang ingin ya Bapak Ibu ada kecelakaan kerja. Tapi kalau sampai hal itu terjadi maka bahannya itu tidak bisa diproses langsung jadi produk. Itu harus dilakukan penanganan terlebih dahulu baru Bapak kemudian setelah ditangani, disingkirkan tadi yang disampaikan Bukania, kemudian dilakukan proses pensucian terlebih dahulu terhadap peralatan yang terkena hal itu ya. Nah, setelah itu baru bisa dilakukan apa namanya proses produksi lanjutnya dengan bahan baru gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bu, tapi kalau misalkan ternyata bahan apa namanya hmm, bagian dari tubuh manusianya itu merupakan salah satu bahan baku.
untuk produk kosmetik bagaimana? Nah, ini ada ketentuan fatwanya tersendiri Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh baca-baca terkait apa namanya fatwa-fatwa apa namanya ya bahan-bahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk digunakan proses produksi. Kalau dari bagian tubuh manusia itu sudah jelas sebetulnya tidak boleh. Tapi kayak misalkan contohnya ada PRP gitu ya. Ketika PRP itu tidak dikomersialkan, kemudian apa namanya memang dari tubuh kita, kemudian disentrifuge, kemudian ditusukkan lagi untuk tubuh kita itu kemarin ada pendapat itu masih diperbolehkan dan itu tidak butuh sertifikat halal karena langsung digunakan untuk tubuh kita sendiri gitu. Jadi tidak boleh di declare menjadi produk yang halal juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bahan ini tidak boleh dihasilkan juga dari fasilitas produksi yang digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya. Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis yang dapat berasal dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dari fasilitas produksi. Nah, untuk bahan hewani dan juga produk turunannya, ini harus hewan yang halal dengan ketentuan disembelih dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kalau hewan laut itu sebetulnya adalah halal dan tidak perlu proses penyembelihan. Nah, untuk bangkai hewan itu sendiri halal ketika bangkainya itu adalah ikan dan belalang. Kemudian kalau untuk hewan darat terdiri dari hewan darat yang halal yang harus disembelih sesuai syariat Islam, dibuktikan dengan sertifikat halal seperti unggas, sapi, kambing, kerbau, misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian juga kalau untuk hewan darat yang tidak halal, contohnya adalah babi, anjing, serigala, dan juga hewan bertaring lainnya ya, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah untuk bahan-bahan ini juga harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku, selain juga dari kehalalannya. Untuk bahan mikrobial, bahannya tidak menyebabkan infeksi dan juga intoksikasi atau intoksikasi itu keracunan pada manusia. Media pertumbuhan mikroba, bahan tambahan, dan atau bahan penolong tidak berasal dari babi dan turunannya. Kemudian bahannya, bahan mikroba yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhan, media pertumbuhan itu harus menggunakan bahan yang suci dan halal. Jadi, kalau misalkan bahan mikrobanya ini ditumbuhkan di media pertumbuhan yang tidak halal, maka dia harus disucikan dulu, baru boleh dipanen gitu ya, Bapak Ibu maksudnya. Kemudian bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, bila media pertumbuhannya menggunakan bahan yang haram dan najis selain babi dan turunannya, maka dalam tahap proses selanjutnya bahan mikrobial tersebut harus melalui kaidah yang syar'i. Nah, bahan mikrobialnya juga digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetik, maka bahan mikrobial tersebut tidak boleh disisipi gen yang berasal dari babi ataupun manusia. Kemudian untuk kriteria bahan mikrobial, ini contohnya untuk apa namanya media pertumbuhan seperti kecap, yogurt, tempe, tahu tempe, oncom, tauco itu harus halal. Maka kenapa ada yang beranggapan bahwa ketika UMK memproduksi tempe dan juga tahu itu harus bersertifikat halal karena kita harus mengetahui media dari ragi yang digunakan untuk proses produksi tempe dan tahu itu tuh dari apa gitu. Raginya itu asalnya dari mana? Kalau raginya sudah bersertifikat halal, maka sebetulnya boleh digunakan gitu ya. Karena ragi tempe ini terkadang tidak tertelusur nih Bapak Ibu. Hmm. Mohon izin. Ya Ibu Bapak, mohon maaf ya.
Nah, selanjutnya, kalau produk mikrobianya ini Pak Yanuar, tunggu sebentar ya Pak. Satu tabel ini aja. Kemudian, jika produk mikrobianya diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan, namun dalam tahap proses selanjutnya tidak ada proses pencucian syar'i, maka media pertumbuhan di awalnya ini memang harus diyakinkan bahwa media pertumbuhan itu dari hal yang halal gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau produk mikrobialnya diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan dan dalam tahapan proses selanjutnya ada proses pencucian syar'inya, maka media pertumbuhan yang boleh berasal dari bahan najis dan yang najis tapi tidak boleh dari yang haram selain babi. Silahkan Pak Yanwar. Makasih Bu. Tadi ada penjelasan tentang dokumen pendukung. Mohon dijelaskan yang terkait dengan surat pernyataan itu maksudnya bagaimana? Di slide sebelumnya. Mohon izin Bapak yang ini ya surat pernyataan dokumen pendukung ini. Ya benar, dokumen pendukung berupa surat pernyataan. Oh Jadi ya, misalnya yang ada kasus seperti ini. Jadi ada hmm, di SPPG itu mendapat kiriman berupa daging ya, daging ayam atau daging sapi dari supplier. Apakah dari supplier itu harus membawa atau mencantumkan sertifikat halal dari RPH atau RPU, Hmm, sekaligus surat pernyataan tersebut? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Yanuar. Jadi kalau surat pernyataan yang di sini yang dimaksud adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa misalnya bahan itu tidak mengandung unsur hewani yang jelas dari apa namanya babi dan turunannya, misalnya seperti itu, atau dari hewan yang bertaring atau berkuku tajam yang tidak diperbolehkan untuk apa namanya untuk proses produksi halal atau dari surat pernyataan bebas babi dan hammer atau najis gitu ya untuk apa namanya fasilitas produksinya gitu. Jadi surat pernyataan yang menjaga kehalalan dari fasilitas produksinya atau bahan yang digunakan. Nah, selanjutnya kalau untuk contohnya case-nya itu di SPPG, si suppliernya itu sudah bisa membuktikan eh, sertifikat halal dari RPH ataupun RPU, itu sudah cukup, Pak. Tidak dibutuhkan lagi surat pernyataan ini. Seperti itu, Pak. Tapi pastikan yang mengeluarkan sertifikat halal ini adalah si produsen ya, Pak, bukan supplier. Jadi dari maaf, maaf tanya lagi. Jadi supplier ini tidak perlu misalnya membawa surat jalan atau apa ya? Nah, surat jalan ya dari bahwa ini memang berasal dari RPH Kalau surat, atau cukup membawa sertifikat halal saja. kalau maksudnya dokumen pendukung dari supplier itu, gini Pak. Jadi kalau suppliernya itu pertama sudah bisa membuktikan dia bawa sertifikat halal dari RPH, RPU, kemudian selanjutnya dibuktikan dengan surat jalan itu jauh lebih baik, jauh lebih baik, dan jauh lebih baiknya Oh gitu. lagi ketika SPPG-nya Pak Yanuar itu memiliki seperti surat kontrak kerjasama yang mengikat bahwa supplier ini bisa mengirimkan
apa namanya si daging ayam atau daging sapi ini sesuai dengan spesifikasi list daftar bahan halal Bapak. Misalnya nih Pak, sekarang si supplier A, supplier yang Bapak pakai saat ini, dia itu udah biasa nih ngirim apa ya Pak, ngirim ayam, ayam dari UMK tempat potong ayam yang mandiri atau perseorangan. Misalnya, nah sebut aja namanya itu UMK Pak Kadir gitu ya. Nah, Pak Kadir ini sudah punya sertifikat halal. Kemudian si suppliernya yang ngasih ke SPBG Bapak ini juga dia itu apa namanya selain dari UMK Pak Kadir yang pemotongan ayam Pak Kadir dia dapat dari Pak Roni. Kemudian dia dapat dari apa namanya misalnya dari CV yang agak lebih besar. Nah, itu di list di surat kontrak kerja sama Bapak. Nah, nanti di situ yang menyatakan bahwa supplier itu mampu untuk memenuhi total kuantitas yang dibutuhkan oleh SPPG dengan spesifikasi kualitas yang sesuai, misalnya begitu, Pak. Itu tertuangnya di surat kontrak kerjasama. Jadi Itu surat jauh kontrak lebih baik. kerjasama antara supplier dengan SPPG. Benar ya? Iya, Pak, betul. Nah, terkadang Baik, terima kasih. sama-sama Pak Yanwar, terkadang tuh kita kehilangan telusurnya atau miss jalurnya tuh di situ tuh. Tidak memiliki surat kontrak kerjasama antara pihak kita dan juga pihak supplier atau distributornya. Padahal sebetulnya bisa jadi supplier atau distributor ini punya beberapa apa namanya ya beberapa produsen yang masuk ke dia untuk apa pengiriman bahan bakunya ke tempat Bapak dan Ibu gitu. Sebentar Pak Roni, ini dikit lagi. Nah, sudah ya tadi terkait syarat pertumbuhan media produk mikrobial. Kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan apa namanya produk mikrobial, ini ada kaidah pencuciannya. Ketika dia apa memerlukan pensucian terlebih dahulu, maka dicuci dengan air sebanyak 2 kulah atau setara dengan 270 liter hingga warna bau dari najisnya hilang. Cara apa namanya penggunaan airnya itu bisa dengan pengucuran air yang mengalir ke produk langsung atau dengan merendam. Merendamnya itu misalnya di bak besar sebanyak 270 liter air dengan ditambahkan si produknya itu yang akan disucikan. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pensucian, setelah dilakukan pensucian terhadap produk yang akan dipanen itu, kalau sudah benar-benar yakin najisnya hilang, baru dipanen dan atau diinokulasi hingga produk itu bisa menjadi produk mikrobial yang dikemas. Nah, ini adalah untuk penggunaan etanol. Ketika Bapak Ibu menggunakan etanol, etanol ini adalah sejenis etil alkohol atau alkohol murni atau alkohol absolut atau alkohol saja. Sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan harian. Penggunaan alkohol ini bisa digunakan untuk bahan produksi ataupun tadi ya media validasi terhadap pensucian. Kalau etanolnya ini dari industri khamer atau industri minuman keras, keras ini jelas tidak diperbolehkan untuk digunakan Bapak dan Ibu. Tapi kalau etanolnya ini ternyata dari fermentasi bahan nabati itu masih diperbolehkan digunakan. Kemudian penggunaan etanol ini tidak disalahgunakan gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak membahayakan secara medis dan produk akhir yang dihasilkan dari penggunaan alkohol ini kurang dari 0,5%. Jadi kalau Bapak Ibu membuat apa namanya produk nih dengan cara yang misalnya dengan pengembangan
ilmu saat ini ya, bioteknologi, kemudian padahal itu dari fermentasi buah-buahan gitu ya. Kemudian itu menghasilkan produk akhir, ketika diuji lab dia alkoholnya 12%, maka itu tidak bisa disertifikasi halal seperti itu. Kemudian selanjutnya barang gunaan. Ini barang gunaan adalah barang yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan bagi seseorang. Bahan berikut dapat digunakan di barang gunaan. Misalnya etanol yang tidak berasal dari industri hammer itu boleh digunakan. Kemudian kalau ada penggunaan kulit bangkai hewan, baik hewan baik hewan makul alam, dagingnya yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh ya maupun boleh dimakan kecuali anjing dan juga babi. Jadi maksudnya kan kalau anjing babi itu kita tidak boleh memakannya ya Bapak dan Ibu ya, kulit bangkai hewannya. Tapi ketika apa namanya dilakukan penyamakan untuk barang gunaan itu diperbolehkan, tapi perhatikan terkait status kehalalannya itu, Bapak Ibu. Kemudian terkait bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syariat Islam, ini boleh digunakan asal si hewannya itu adalah halal. Nah, proses penyamakan itu adalah proses pencucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan berikut, menggunakan sarana penghilang lendir dan bau anyir yang menempel di kulit, misalnya dengan bahan kimia atau enzim. Kita pastikan nih bahan kimia ataupun enzim yang digunakan adalah berasal dari enzim ataupun bahan kimia yang halal, bukan dari enzim dari bahan hewan yang dari non halal ya, Bapak Ibu, bukan dari babi dan turunannya. Kemudian setelah itu menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulitnya. Kemudian membilas kulit setelah dibersihkan agar suci dari najis. Kemudian untuk bahan yang tidak kritis adalah bahan yang berasal dari tumbuhan ataupun bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan apapun. Dan juga tidak ada penambahan bahan di dalamnya. Kalau ternyata Bapak Ibu memproduksinya apa ya, bahan dari tumbuhan atau nabati misalnya padi, Bapak Ibu panen, kemudian menjadi beras. Tapi berasnya ini sudah diberikan pemutih. Walaupun secara fisik terlihat tidak ada proses pengolahan, tapi karena ada penambahan pemutih atau balancing agent, maka si beras ini menjadi titik kritisnya adalah penggunaan balancing agentnya, Bapak Ibu. Jadi wajib untuk disertifikasi halal atau melakukan pemeriksaan kehalalan. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, bahan tidak kritis dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan atau tidak tergolong bahan berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Nah, untuk bahan kritis adalah bahan yang berpotensi berasal mengandung atau bercampur dengan bahan haram. Atau bahan yang sangat kritis adalah bahan yang berasal dari hewan sembelihan dan turunannya. Sulit ditelusur kehalalannya. Kemudian mengandung bahan kompleks ditinjau dari sisi kekritisan bahan dan kerumitan proses pembuatannya. Misalnya contohnya flavor ataupun fragrance. Karena flavor ini bisa jadi dia itu sebetulnya turunan atau hasil samping dari produk Hammer Bapak Ibu, tapi sudah dilakukan penambahan atau proses kimiawi sehingga dia menjadi halal si apa namanya alkohol ini. Kemudian perusahaan harus memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal atau dokumen pendukung lain yang dapat membuktikan bahwa semua bahan yang digunakan tidak termasuk bahan yang kritis kehalalannya. Kemudian dokumen pendukung ini harus memenuhi
persyaratan, divalidasi nih masa berlaku sertifikat halalnya. Jadi pas Bapak Ibu udah ngecek di bpjph.halal.go.id, oh dia terdata. Nah, terus Bapak Ibu cek tuh si apa namanya si tanggal expirednya, apakah masih berlaku atau tidak. Bapak Ibu, kalau sekarang tuh sebetulnya produk-produk yang halal luar negeri yang sudah MRI dengan BPJPH beberapa saya lihat di website LHLN itu mereka sudah mempublish tuh produk-produk yang mereka sertifikasi halal. Nah, Bapak Ibu lebih mudah untuk mencarinya. Kalau dulu tuh masih belum terpublish seperti itu, jadi kita harus beremail terlebih dahulu. Kemudian untuk dokumen pendukung yang berupa surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi harus dikeluarkan oleh produsen, bukan dari distributor atau supplier. Nah, untuk dokumen pendukung berdasarkan kategori bahan, kalau bahannya tidak kritis, maka itu tidak dibutuhkan sertifikat halal. Itu tercantum di dalam KMA 1360 tahun 2021. Misalnya air sumur yang digunakan untuk proses pencucian di tempat Bapak dan Ibu tanpa melalui proses filterisasi, maka air sumur ini positif list. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan filter, maka pastikan Bapak Ibu sudah memiliki dokumen terkait si filter yang digunakan di dapur atau di lain produksinya Bapak dan Ibu. Karena biasanya kalau misalkan apa namanya Bapak Ibu menggunakan filter itu, auditor nanti akan bertanya, ini di mana dokumen pendukung terkait filter yang digunakan. Filter yang pertama isinya apa, kedua apa, ketiga apa gitu ya. Kemudian dokumen misalnya seperti buah, sayur segar, telur ayam segar, dan bahan kimiawi lainnya itu tidak wajib untuk memiliki sertifikat halal. Kemudian selanjutnya untuk bahan-bahan yang kritis itu bersertifikat halal, cukup dengan sertifikat halalnya saja yang sudah diakui oleh BPJPH ketika dia memang sudah memiliki SH. Tapi kalau belum, maka boleh dengan surat pernyataan, spesifikasi bahan atau diagram alir dan surat pernyataan bebas babi atau kuesioner lainnya. Contohnya misalnya ada gelatin, kolagen, beef powder, gliserol, kemudian ada flavor, fragrance, whey, dan laktosa ataupun premix lain. Nah, untuk mengecek validitas dari dokumen pendukung bahan, Bapak Ibu bisa ngeceknya di bpjph.halal.go.id atau dengan website dari LHLN itu sendiri. LHLN itu lembaga halal luar negeri ya Bapak Ibu. Ini salah satunya yang punyanya Amerika itu ada di ivanka.org. Yang dari Eropa ada tersendiri Bapak Ibu. Dari Singapura juga ada sendiri MUIS. Kemudian selanjutnya ini di bpjph.halal.go.id ketika Bapak Ibu klik di sini, nanti Bapak Ibu bisa cek lembaga luar negerinya nih, data LHLN-nya yang sudah MRI nanti akan keluar. Atau ketika Bapak Ibu melakukan pencarian data, sebetulnya sudah ada nih Bapak dan Ibu apa namanya terkait, sebentar ya sambil kita lihat nih dari, nah ini. Jadi, ketika Bapak Ibu masuk ke website bpjph.halal.go.id di browser Bapak Ibu, nah di sini ada pilihannya. Kalau kita klik data LHLN, dia lagi muter ya. Nah, di sini ada banyak nih Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu udah tahu nama LHLN-nya tinggal diketik di sini. Tapi kalau belum dipilih negaranya, nanti bisa dicari. Misalnya kita mau cari negara Korea ya. Korea. Nah, oh North Korea belum ada. Kalau misalkan kalau di Korea, South Koreanya dia sudah ada beberapa lembaga yang sudah MRA dengan BPJPH. Maka nanti Bapak Ibu bisa cek di sini apakah yang eh, produsen atau produknya Bapak Ibu itu sudah bersertifikat halal dari MRI ini atau belum. Atau dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu produsennya ya, ini ada cek produk halal ini untuk yang Indonesia. Nah, di sini ada cek registrasi sertifikat halal luar negeri ini diklik. Nah, nanti dicari di sini nama importirnya. Biasanya nanti akan keluar.
Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti tinggal diketik aja mau nama importirnya atau nama produknya yang kita cari di sini. Nanti bisa disesuaikan. Gitu ya. Nanti bisa dicek apakah nomor registrasi halal luar negeri produk itu yang ininya sudah sama dengan di kemasan yang Bapak Ibu gunakan gitu. Sampai sini sudah pusing Bapak dan Ibu? Ya, sebentar ya. Saya tampung yang raise hand. Nah, ini tinggal contoh-contoh ya. Itu tadi seperti itu cara mencarinya. Nah, kemudian ini kalau kita mau mengecek, oh ternyata kita dapatnya fisik sertifikat halal luar negeri nih, Bapak Ibu langsung dapat fisiknya gitu ya. Nah, kita cek apakah lokasi produsennya dan juga informasi perusahaan, serta informasi nomor, serta masa berlaku sertifikat halal itu masih berlaku atau tidak. Kita bisa cek dari website itu, atau kita langsung pergi ke websitenya si LHLN-nya ini, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau ngecek apakah ini valid atau tidak, itu juga bisa dicek dari ini, apa namanya, lokasi produsennya, apakah sesuai dengan tempat si LHLN itu satu negara tidak gitu ya. Kemudian kalau ini sertifikat halal eh, dari halal luar negeri, dia valid karena apa namanya, letak lokasi produsennya itu satu negara dengan si lembaga penerbit sertifikat halalnya. Kalau ini tidak valid karena dia si produsennya adanya di Cina, tapi lembaga pengecek sertifikat halalnya ini LPH-nya itu ada di Amerika. Jadi ini tidak bisa digunakan. Nah, kalau ini sertifikat halal per shipment. Kalau yang dapatnya dokumennya dari Amerika seperti ini bentuknya. Nanti kalau dari Australia agak berbeda ya wujudnya, bentuknya Bapak Ibu. Tapi pastikan mereka itu memiliki terkait informasi negaranya, lokasi pabrik, lokal penyembelihannya, kemudian ada lot number-nya. Kemudian ini untuk sertifikat halal daging, biasanya ini dokumen pendukung lainnya nih Bapak dan Ibu. Jadi sertifikatnya tetap terlampir seperti ini. Ini apa namanya, label yang tertempel di kemasan produknya, atau kadang ada yang nempel di daging segernya itu sendiri sih, pernah nemu saya. Nah, kemudian harus didukung dokumen dokumen atau kondisi sertifikat halalnya. Dicek apakah dari label ini sesuai nih si apa, bond in lamb ini ke produknya dari Australia. Kemudian inspeksinya ini ya, nama badan inspeksinya itu sesuai dengan sertifikat halalnya atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ini dokumen pendukung yang bukan berupa sertifikat halal diterbitkan oleh produsen bahan. Kemudian memuat informasi sumber sumber semua bahan yang digunakan sehingga status kehalalannya dapat ditentukan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan flavor gitu ya, pastikan semua bahan penyusun flavornya sampai apa namanya, bahan penolongnya itu ada di dalam komposisi bahannya itu, sehingga Bapak Ibu bisa menelusur, auditor juga bisa menelusur gitu ya, apakah sih flavor itu boleh digunakan atau tidak ketika dia belum memiliki sertifikat halal tapi menggunakan COA. Kemudian kecukupannya dinilai berdasarkan kehalalan semua bahannya, baik itu bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolongnya yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan fasilitas produksinya. Nah, selain itu, dokumen pendukung bahan bisa berupa flowchart, spesifikasi bahan, COA, halal kuesioner, maupun pernyataan fasilitas bebas babi. Ini contoh surat pernyataan fasilitas bebas babinya ya, Bapak Ibu menyatakan produksi produk ini tanpa unsur hewani gitu di PT apa. Kemudian tanda tangan, materai, dan juga ada eh, capnya kalau misalkan ada cap perusahaannya ya, atau stempel perusahaan supaya sah dan valid. Atau seperti ini.
Katakan si apa namanya produk tersebut dibuat dari eh, produk yang sumber etanolnya itu bukan dari Hummer gitu ya. Kemudian juga ini apa namanya informasi yang menggunakan yang menyatakan bahwa penggunaan bahannya berasal apakah penggunaannya berasal dari babi atau bukan. Di sininya dia terlihat ya, food grade etanol. Kemudian ini dokumen spesifikasi bahan, contohnya seperti ini Bapak Ibu, di mana ingredientnya itu terlihat dia itu dari apa namanya komposisinya itu terdiri dari apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk produksinya. Dan ini informasi yang diperlukan ketika Bapak Ibu menggunakan specification bahan, bahan apa ya, surat keterangan spesifikasi yang digunakan untuk proses produksi Bapak Ibu, pastikan eh, tertera dengan jelas kalau dia data produknya itu apa namanya menggunakan pelarut, pastikan sumber pelarutnya itu jelas dari hewani atau ada asam laktat atau asam lemak dari hewaninya gitu ya. Kemudian eh, sumber gliserilnya itu dari mana, kemudian statementnya apakah dia ada kandungan selain vegetable oil, apakah ada kandungan lainnya gitu ya. Kemudian ini kalau hydrolysis agent. Di sini informasi yang diperlukan itu adalah bahan penghidrolisasinya. Apakah dia dari bahan kimia atau bahan enzim? Ini belum tertulis nih hydrolysis agentnya atau bahan penghidrolisisnya. Jadi kita perlu bertanya lebih lanjut. Ini adalah salah satu contoh dokumen COA yang menjelaskan bahwa si enzim ini terbuatnya dari apa gitu ya. Kemudian ini adalah dokumen kuesioner bahan. Eh, kita bisa melihat status kehalalannya dilihat dari penggunaan si produknya itu. Dia dari mana? Oh, ternyata dia dari kelenjar hewan. Seperti ini. Jadi ini eh, jelas tidak dapat digunakan. Kemudian prosedur ini menjamin keberlakuan dokumen pendukungnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengetahui nih dokumen pendukung yang Bapak Ibu gunakan di dalam list daftar bahan halal Bapak Ibu, oh ternyata tidak semuanya sertifikat halal. Oh ternyata ada sertifikat halal dari luar negeri. Bapak Ibu bisa menerapkan sistem peringatan dini karena kalau sertifikat halal dari luar negeri ataupun sertifikat halal dari lokal dari Indonesia sendiri pun dari BPJPH bisa aja ada perubahan Bapak Ibu baik dari ruang lingkup ataupun jenis varian produknya. Kalau misalkan perubahannya itu bukan gimana ya lebih ininya. Jadi kalau misalkan si produsen ini hanya pengembangan produk, tidak ada penambahan fasilitas produksi, sebetulnya nomor sertifikat halalnya itu biasanya tidak berubah Bapak Ibu. Tapi kalau ada pengembangan jenis produknya, maka nomor sertifikat halalnya biasanya ada perubahan. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan sistem peringatan dini nih terhadap sertifikat halal si bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh daftar bahan halal. Ini nanti kita akan susun ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyusun daftar bahan halal, maka Bapak Ibu lakukan pelaporan dan juga sosialisasi terkait daftar bahan halal ini kepada tim Bapak Ibu, tim yang terkaitnya saja, yaitu misalnya bagian pembelian, bagian produksi, bagian R&D, dan bagian QA. Jadi ketika R&D ini akan melakukan pengembangan, mereka udah tahu nih, oh ternyata prosedurnya ketika ada pengembangan varian atau penggunaan bahan baru, mereka harus lapor dulu ke penyelia halalnya, baru boleh melakukan pengembangan dengan bahan yang mereka gunakan untuk eh, varian atau model baru dari produk yang akan dihasilkan gitu ya. Jadi R&D-nya sudah tahu nih pakem-pakem terhadap instruksi kerja di perusahaan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian bagian QA dan bagian gudang supaya tidak salah dalam penyimpanan bahan. Ketika ada perubahan atas dokumen yang Bapak Ibu sudah susun, baik itu prosedur maupun manual SJPH-nya, Bapak Ibu bisa menuliskan atau membuatkan list tabel seperti ini terhadap perubahan dokumen. Sebagai kontrolnya ya, ada jenis dokumen, penanggung jawab, alasan perubahannya, misalnya revisi prosedur atau ternyata ada perubahan terkait pembuatan manual SJPH. Jadi si prosedurnya itu berubah. Nah, tanggal tanggal revisinya kapan? Ada tanda tangannya. Kemudian juga ini adalah dokumen terkendali ya Bapak dan Ibu. Ini ada nama judul dokumennya,
nomor dokumennya jika jika sudah dilakukan penomoran, kemudian ini revisinya ke berapa, kemudian pada saat kapan si apa namanya si dokumen itu disimpan gitu ya. Nah, kalau terjadi pemusnahan, maka kapan dokumen itu dimusnahkan gitu ya. Bisa dengan pengkodean, kemudian juga tanda tangan dari penanggung jawabnya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Pak Roni, silahkan Pak. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya, untuk pembelian selain material, misalnya seperti packaging, kardus, kertas pelapis produk, atau plastik, apakah kita harus menyertakan sertifikat halal dari supplier tersebut? Lalu kemudian, selain itu, perusahaan kami bekerja sama dengan UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal. Itu statusnya bagaimana, Bu? Terima kasih. Maaf Bu, masih di mute. Oh iya, maaf. Terima kasih Bapak. Jadi kalau misalkan dokumen untuk bahan kemas itu karena kewajiban penahapan kewajibannya ini kan bertahap ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah, tapi kalau untuk bahan kemas itu ikut masuk di Oktober 2026. Jadi ada beberapa bahan kemas itu sebetulnya yang sudah bersertifikat halal. Kalau memang Bapak Roni bisa mendapatkan produsen atau supplier yang bekerja sama dengan produsen yang sudah bersertifikat halal, sebaiknya gunakan yang itu. Jika belum untuk sementara mungkin masih gunakan yang ini itu tidak masalah Bu. Dimintakan ininya Pak, COA-nya, flowchart sama surat pernyataannya dulu. Nanti mungkin auditornya pasti akan mengecek dan memverifikasi terkait COA dari bahan kemas tersebut. Oke, baik Bu. Nah, kalau untuk yang kerjasama sama UMKM ini, yang digunakan itu produknya apa ya Pak dari UMKM-nya? Seperti kain Bu, terus ada kayu-kayu buat pegangan. Kayu kan terkadang dilapisi cat akrilik atau cat yang lainnya. Nah, itu yang jadi mungkin eh, kehalalannya kurang begitu pasti. Hmm, kayu. Berarti kan Pak buat kayak palet atau kemasan tersiernya ya Pak? Enggak Pada Bu. saat Jadi kadang misalkan kita dari pembuatan keramik nih Bu. Nah, terkadang di keramik sama kayu itu dikombinasi jadi satu buah benda gitu Bu. Untuk lebih ya estetik atau jadi pegangan tangan gitu Bu. Jadi kita bekerja sama dengan UMKM yang ada di Bali. Dan Bali kan terkenal dengan mayoritas yang bukan Muslim. betul betul betul. Ya berarti dimintakan dokumen pendukung juga Pak sama Pak untuk catnya itu cat dari kayunya ataupun kalau kain untuk apa Pak? Pegangan. Kain jadi untuk alas gelas atau piringnya itu Bu. Kadang kan di rumah makan tuh untuk yang mungkin kelas menengah ke atas untuk naruh gelas tuh ada kain pelapis di bawahnya itu. Hmm, Nah, itu terkadang dijual di sini juga sekalian dengan atribut-atribut lain. Kadang kami oh, juga bekerja sama dengan pembuat kain tenun gitu. Jadi untuk mengangkat ya, UMKM di Bali misalkan gitu. oh siap Pak. Berarti nanti ikut disosialisasikan ya Pak, apa namanya pengrajin dari kain dan juga kayunya ini, karena itu nanti ada kewajiban penahapan terhadap kehalalan, karena nanti kan apa ya, berarti mereka bersinggungan untuk produk-produk yang dikonsumsi makanan dan minuman, terutama si Ya kainnya benar. itu. Heeh. Berarti nanti untuk dapat disosialisasikan juga ya Pak ya kepada pengrajinnya untuk wajib Baik Bu. bersertifikat halal. Kalau saat ini tetap sama COA, kuesioner bahan atau dan juga surat pernyataan dan flowchartnya. Untuk pernyataan bahan tuh kita yang buatin apa Oh gimana Bu? bukan,
Bukan, yang membuat harus produsennya, jadi harus UMK-nya. Oh, baik, Bu. Yang bertanda tangan pun UMK-nya, Pak. Karena kan mereka yang tahu detailnya, mereka menggunakan cat pelapisnya apa, seperti apa, bahan-bahan yang digunakan selain si kayu itu. Gitu. Untuk formatnya sudah disediakan kan dari halal Oh, format pernyataan. kalau surat pernyataan, kita tidak membuatkan formatnya, tapi ada contohnya nanti di lampiran 7. Oh, baik, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak. Silahkan, Pak Agra. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Akvin. Pertanyaan saya itu kan tadi sebenarnya ini agak mundur sedikit ya Bu. Jadi tadi sempat disinggung kalau misalnya kita punya beberapa jenis produk, misalnya kita punya 2 jenis produk itu kan bisa jadi nanti kalau misalnya memang dia berbeda, itu berarti mengajukan 2 sertifikasi halal seperti itu ya Bu. Nah, kalau jadi pertanyaan saya itu eh, parameternya apa sih supaya kita tahu kalau 2 jenis barang ini tuh memang berbeda atau ternyata memang sama gitu. Jadi parameternya apa gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita langsung ke KMA 944 ya, Bu, misalnya saya buka di KMA 944 ini kan ada beberapa kolom. Ada kolom jenis produk, ada kolom klasifikasi produk, sama ada kolom rincian jenis produk. Dan untuk kolom rincian jenis produk itu sendiri nanti kan dibagi jadi beberapa rincian lagi seperti itu. Nah, apakah misalnya nih, kalau misalnya sudah berbeda nomor di kolom klasifikasi produk itu bisa dikatakan 2 produk yang berbeda, atau misalnya apa sih parameternya seperti itu, Bu? Mungkin yang ingin saya tanyakan ya. Kalau misalnya itu memang memang di KMA 944 gitu parameternya, atau kalau misalnya bukan, kita bisa tahu parameter itu dari mana gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Agra. Kalau tidak salah tadi contohnya Pak Agra itu kayak ini. Mohon izin Bu Maulisa. Eh, contohnya Pak Agra kan produknya itu bandeng. Betul ya. Nah, bandeng itu berarti kan dia olahan ikan tuh Pak, karena industri. Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan Bapak, kapan itu berbeda jenis produk? Ketika misalnya gini, Pak Agra, eh, bandengnya itu Bapak memproduksi bandeng, tapi Bapak punya rumah makan bandeng. Misalnya nih ya Pak. Nah, itu kan dilihat dari jenis produknya. Di jenis produknya itu nanti berbeda Pak. Kalau bandeng doang, kita cek ya nih. Bandeng isi misalnya atau bandeng ikan. Dia itu di jenis produknya jatuhnya di ikan dan produk perikanan, termasuk moluska. Oh, saya share screen aja ya, biar gampang ya. Nah, ketika kita ketik kita carikan bandeng, bandeng itu masuknya di jenis produknya ini nih Pak, ikan dan produk perikanan. Nah, tapi kalau misalkan Pak Agra membuat rumah makan olahan bandeng, nah rumah makan itu jenis produknya masuknya di penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan. Jadi kalau seperti ini berarti 2 klasifikasi yang berbeda, Pak. Jadi ditentukannya dari si ininya. Apa ini? Jenis ya Bu ya. Yang kolom paling kiri ya. Eh, kolom paling kirinya dilihat sih di satu klausul label, maka dia dua, apakah masih satu tabel dengan jenis produknya ini atau dia ternyata rincian produknya sudah berbeda. Kalau rumah makan tadi kan di 16. Kemudian kalau ikan tadi kan di yang ikan kan di jenis produk yang nomor 2 kalau tidak salah. Jadi itu ada 2 pendaftaran. Tapi kalau Bapak ternyata si bandengnya itu
adalah bandeng ikan, otak-otak ikan, dan bandeng isi, maka itu tetap di klausul yang sama, jenis produknya sama. Oh, jenis produk nomor 9, yaitu ikan dan produk perikanan. Jadi ini pendaftarannya cukup satu. Ya, terima kasih Bu Oksin. Insya Allah sudah jelas. Siap, terima kasih Pak Agra. Selanjutnya Ibu Rizky, silahkan Ibu. Terima kasih, aku kalau agak sedikit berisik. Bu, yang saya mau tanyakan, kan kalau kami di instalasi gizi menunya tuh banyak banget ya, Bu ya. Dan menunya banyak banget. Nah, kan itu harus masuk tulis, baik itu menu utama dan snacknya, seperti itu, Bu ya. Yang saya mau tanyakan, kan kami itu kadang-kadang nih ada acara, misalnya dari manajemen, minta dimasakin apa gitu yang di luar menu, siklus menu. Nah, itu apa termasuk dalam produk yang harus dicantumkan juga? Ya, berarti kalau belum pernah apa namanya dimasak sebelumnya dan itu menjadi request, ketika Bu Rizky sertifikat halalnya udah keluar, maka itu masuk tuh Bu ke dalam list daftar produk baru. Jadi ketika ada audit internal dan juga pelaporannya yang 1 tahun sekali itu dilaporkan dan juga diajukan menjadi pengembangan produk gitu Bu. Walaupun dia bukan menu yang sehari-hari digunakan untuk pasien gitu ya. Iya, kan itu istilahnya menu Ya, betul, khusus betul, betul. atau menu Betul, betul, spesial. betul. Mm-mm. Berarti tetap dilaporin ya sebagai pengembangan Iya, diri gitu ya. Terima iya, kasih. sama-sama Bu Rizky. Baik, ada lagi Bapak Ibu sambil jalan ya, jalan ke tugas kita. Tugas lagi nih Bapak Ibu, mohon izin. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah bisa download tugasnya di ini ya, di apa namanya, di grup pelatihan penyelia halal 2.28. Bu. Oke, nah di situ kalau Bapak Ibu sudah bisa download, maka terlihat LK2. Jadi tugasnya tetap tugas satu nih. Saat dikumpulkan di apa namanya, saat bisa dikumpulkan di sistem tugas satu itu isinya LK1 dan LK2. Di mana di dalam daftar nama produk dan bahan yang digunakan industri pengolahan. Nah, kalau ini saya contohkannya untuk industri makanan minuman. Kalau misalkan contohnya Bapak Ibu bikin bakso ayam. Nah, tadi kan nama PT-nya PT Berkah Mandiri. Tapi si Berkah Bersama. PT Berkah Bersama ini produknya itu bakso ayam, Ibu Bapak. Jadi pada saat mau pendaftaran sertifikasi halal di kemasannya, kemasan si produknya itu ada sumber rezekinya. Nah, itu adalah brandnya atau merek patennya dari si PT Berkah Bersama. Maka dituliskannya varian produknya diikuti dengan brandnya atau nama produknya, merek produknya ya. Nah, ini bisa diisi langsung di tulisan tabel nomornya ini atau Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom keterangan. Silahkan nyamannya yang mana. Gitu. Kemudian selanjutnya pada saat penceklisannya ini di checklistnya sesuai dengan bahan yang digunakan untuk produksinya. Kalau ini kan bakso ayam sumber rezeki. Jadi bakso ayamnya istilahnya original Bapak dan Ibu. Jadi dia menggunakan daging ayam, air es, tepung maizena, garam, gula, baking soda, merica, kaldu ayam, minyak goreng, tepung tapioka. Nah, tapi ini ketika di varian yang kedua, yaitu bakso ayam keju, sumber rezeki. Nah, dia tuh pakai tambahan keju. Maka si kejunya ikut di checklist. Itu ya. Terus kalau yang ini kan bakso ayam mercon, dia ada penggunaan di checklist. Ya, ini tuh satu apa namanya? Satu judul gitu nggak sama yang tugas satu. Iya, satu judul. Dilanjutin aja. Maksudnya ini kan dari perusahaan yang sama gitu ya, ya. Iya, betul, Pak. Oke, makasih Bu. Sama-sama, Bapak. Bu Desi, silahkan Ibu. Ya, Ibu maaf, untuk detail bahan kan kita belum ada akses dan karena kan produksinya adalah
luar negeri dan tidak hanya satu negara. Jadi kita ada keterbatasan info bahan untuk saat ini. Itu untuk tulisannya bagaimana ya, Bu? Sama sekali tidak ada. Iya, sulit kalau untuk sekarang gitu. Untuk satu jenis Karena kita produk di, aja. Satu produknya aja. iya belum bisa bukan kan itu kayak insole-nya, lemnya apa gitu gitu kita benar-benar tidak pegang data bahan bakunya sama sekali. Hmm, ya, berarti silakan Ibu mau simulasi pakai yang istilahnya tergambar apa usaha lain yang tergambar di benak Ibu atau mau langsung ke perusahaan tapi dengan apa ya informasi yang minim. Nah, Oke, silakan Bu Desi boleh dicoba dulu atau nanti kita oke, nggak ini apa-apa ya berarti. diskusi ya Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu Trisa, silakan Ibu. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Ibu, silakan. Eh, saya izin tanya, Bu. Ini kan kalau dalam matriks, misalnya kita punya kode, itu apakah cukup kita melampirkan saja, maksudnya item code-nya, tapi tidak pakai nama bahan? Dalam artian karena saya ini penerima maklon, jadi itu kan sifatnya rahasia. Nah, itu bagaimana ya, Bu ya? Ya, jadi kalau misalkan penerima maklon memang iya biasanya pakai pengkodean udahan ya Bu ya. Untuk apa? Bahan bakunya pun juga udah pakai kode. Boleh Bu pakai kode. Tapi nanti boleh pakai kode, tapi nanti dilengkapi dengan dokumen pendukungnya itu dijelaskan. Nanti setelah ini ada matriks produk nih Bu. Nanti Ibu list di situ di matriks produknya itu. Itu sebetulnya kode itu ketelusuran untuk bahan yang mana sih gitu. Oke, berarti bisa, Ibu ya. Iya, Terima kasih. sama-sama Bu Trisa. Ibu izin mau bertanya. Silahkan Ibu. Ibu ini yang di tugas 2 ini kan kalau ini kan nama bahan. Nah, sedangkan kita kalau untuk jasa transportasi tuh kita tulisnya apa ya? Oke, Eh, gini. itu. Makasih Ibu. Sama-sama Ibu. Jadi gini, izin ya Bu Dedeh sebentar saya selesaikan dulu. Jadi kalau yang industri, mudah ya Bapak Ibu ya, baik itu industri farmasi, kosmetik, barang gunaan, makanan minuman, kurang lebih caranya mengisi seperti ini. Kemudian nanti dibuat 3 contoh produk aja Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak ya. 3 contoh juga kalau yang barang gunaan tuh biasanya udah banyak tuh bahannya gitu. Nah, caranya bisa ya Bapak Ibu untuk checklistnya ya. Checklist bahannya seperti ini. Jadi, yang di checklist itu sesuai dengan nama produk yang dihasilkan. Kalau ada apa? Ya, seperti ini ya. Sesuai dengan nama produk yang dihasilkannya saja. Kemudian kalau variannya tadinya nggak ada keju, terus ada kejunya, ya berarti kejunya ikut di checklist. Pokoknya sesuai dengan varian yang dihasilkan saja. Kemudian untuk yang kemasannya, ini mohon dicekliskan juga. Itu karena gini, ada beberapa dari industri itu kan netonya ataupun varias varian kemasannya itu biasanya berbeda. Jadi kualitas plastik misalnya teman-teman atau ibu bapak pakai plastik kemasannya ada yang PP, ada yang HDPE gitu ya. Nah, itu kan tergantung dari daya kuat si produk bahan kemasnya ini untuk mengemas si bahan itu. Pasti sudah disesuaikan dong. Nah, itu nanti si kemasannya di checklistnya sesuai dengan si produk yang dihasilkannya. Gitu ya. Bisa Bapak Ibu sampai sini tergambar penggunaannya. Nah, ini kalau yang industri seperti itu caranya. Kemudian kalau yang untuk jasa distribusi atau jasa penyimpanan, logistik, atau jasa pengemasan, begini Bapak dan Ibu. Adakah yang dari jasa penyembelihan? Adakah yang dari jasa penyembelihan? Kalau tidak ada, saya delete jasa Lalu penyembelihannya ya. saya Ya, pendampingan jasa penyembelihan Bu.
Ini dengan Bapak, Januar. oh Pak Yanuar, jasa penyembelihan, bukan SPPG Pak tadi. Saya kan independen, beberapa pendampingan. Oh iya, independen jadi pendampingan ya. Pendampingan itu bisa apa aja ya Pak ya? Benar, salah satunya adalah Ya, penyembelihan dan SPPG, betul. Nah, kalau yang SPPG penyembelian tadi, SPPG sama batik juga ada. oh oke. Berarti kalau yang untuk SPPG kurang lebih kayak yang produk bakso ya, bisa ya Pak checklistnya ya? Ya, bisa. Udah ya. Oke, nah kalau yang di penyembelihannya, jadi nanti disebutkan di sini jasa penyembelihannya dari RPH apa. Seperti itu ya, Pak Yanuar. Kemudian di sininya nama bahannya nanti dituliskan yang disembelih itu apa? Apakah sapi, apakah ayam, gitu. Kemudian pada saat menyembelih itu kan Bapak menggunakan apa namanya bahan penolong untuk pembersihan, baik untuk pembersihan peralatan ataupun si apa namanya produknya yang habis disembelih itu kan dibersihkan. Kalau misalkan ayam itu kan ada proses pencabutan bulu. Nah, sebelum pencabutan bulu biasanya ada perendaman dengan air panas gitu ya Pak, atau dikuliti dengan Ya, misalnya mesin gitu ya, mesin pencabut bulu itu kan ada perendaman ya. biasanya, Bu. Perendaman Heeh. baru dicabut dulu. Menggunakan air. Airnya apakah air sumur ataukah air PDAM seperti itu ya Pak, nanti dituliskan. Kemudian kalau ada bahan lain yang digunakan untuk proses perendaman itu misalnya ada klorin yang digunakan, berarti klorinnya dimasukkan. Tapi kalau tidak menggunakan klorin, maka klorin tidak usah dimasukkan. Itu untuk jasa penyembelihan gitu ya. Bisa Bapak? Halo, Pak Yanuar? Ya, Bu. Terbayang Ya, Pak? terbayang. Oke. Biasanya kalau di ini metrik Itu ya. ya. Oh, Ini udah. masih daftar bahan, Pak. Metriknya metriknya yang ini. Oh iya, ini Ya, metrik, metrik betul. Sorry, metrik itu biasanya daftar kita kan bahannya kalau yang di ayam kan bawah. ayam broiler itu, Bu. Nomor satu misalnya ayam broiler. Kemudian Mm-mm. untuk keterangan itu kita cantumkan satu, dia itu nama produk nama produk yang nanti eh, bentuknya seperti apa, misalnya ayam utuh atau apa gitu, gimana, Bu? Oh boleh. Jadi tergantung nih, Bapak nanti apa namanya yang mau dituliskan di ininya, mau jasa penyembelihannya apa? Ternyata langsung ke produknya, misalnya karkas Karkas ayam. daging ayam broiler gitu. Terus Heeh. dada ayam broiler, sayap, dan Ya, seterusnya. betul. Atau boneless gitu ya, Pak. Ya, boneless. Eh, Kadang ceker juga ada, Bu. Ceker ayam heeh. broiler. Nah, kemudian kalau mereknya mau ditambahkan, silahkan. Jasa penyembelihan RPU apa misalnya. Oke, Gitu ya. ya, ya, siap, Bu. Jadi nama mereknya langsung di belakangnya gitu. Pak, Pak Yanuar berarti udah fasih ini. Belum, Bu, masih Gitu ya. belajar. Nah, kemudian nih kalau ayam broiler kan mungkin aja dari petani ayamnya beda-beda nih. Ada ayam broiler, ada ayam kampung, ada bebek misalnya. Nah, di sininya nanti ditulisin ya Pak, unggasnya apa aja, kemudian dari produsen dan suppliernya dari mana aja gitu ya Pak. Ya, terima kasih, Bu, infonya. Oke, nah Bu Dede mohon izin Bu. Hai, Ibu. Kalau Bu Dede di jasa distribusi Bu, apa Transportasi apa itu nih? Transportasinya seperti apa Bu? Proses produksinya, proses produknya, rantainya, rantai pasoknya. truk. Mm-mm. Kita ada yang bisa kita mengangkut contoh bahan kecap, mayones, Mm-mm. terus sih sementara Jadi kaolin, ada kucat, kecap, mayones, bahan baku cat, oh cat, ya, epoksi gitu, bukan atau cat rumah bukan biasa. bahan bakunya cat kaolin, Bu. Oh kaolin, oke. Ya,
Mm-mm. Nah, kalau seperti itu berarti Ibu menerima PO dulu. Dari PO itu nanti dilihat nih si produsennya lokasinya ada di mana gitu ya. Terus mau pakai apa namanya transportasinya yang wing box atau kontainer gitu-gitu. Ya, betul. Heeh. Setelah itu, Langsung kita kirim ke customer dalam negeri dan luar negeri. oke. Nah, berarti kalau di sininya Bu, eh, nama bahannya itu karena di sini hanya bahan penolong proses, berarti yang digunakan, sorry, untuk kontainer ataupun alat transportasinya itu milik perusahaan ibu sendiri atau ibu menyewa di perusahaan lain? Kami ada vendor. Oh, ada Iya, vendor lagi yang lainnya. betul. Baik, kalau seperti itu kan ibu nanti jatuhnya dikuatkan di prosedurnya dulu nih Bu. Prosedurnya itu tadi ada identifikasi bahannya itu ya di apa namanya diterapkan terkait prosedur identifikasi bahan, bahan yang bersertifikat halal, yang syuhbat atau belum diketahui status kehalalannya dan bahan yang sudah jelas dia declare tidak halal. Kemudian nanti penanganannya. Nah, kalau di lampiran 5 ini karena dia vendor berarti untuk kebersihannya juga yang Iya, betul, melakukan Ibu. vendornya ya Bu ya. Eh, bijaknya itu yang dimasukkan sebetulnya si ininya sih Bu, eh, vendornya itu maksudnya kayak kontainer yang digunakannya gitu. Hmm. Mm, cuman kan apa ya, gini Bu, di jasa distribusi ini sebetulnya untuk proses proseduralnya atau administrasi di dalam sertifikasi halal ini juga masih disesuaikan atau masih didiskusikan, masih digodok lah Bu. Nanti bijaknya atau baiknya seperti apa. Karena ternyata walaupun dibilang distribusi, ternyata kompleks tuh ya. Ada yang dia apa namanya kayak dia tidak memiliki sendiri, tapi dia bekerja sama dengan vendor-vendor perusahaan lain yang memiliki alat transportasinya atau transporter gitu ya. Kemudian ada juga yang memang dia adalah pemilik dan memiliki fasilitas produksinya secara langsung gitu ya. Baik itu gudangnya, baik itu transportnya, akomodasinya, dia punya kendaraannya sendiri atau ada yang tidak benar-benar tidak memiliki fasilitas itu atau frontliner. Nah, karena hal itu sebetulnya hal ini masih dikaji nih Bu, yang Tapi dimasukkan ke kita dalam punya gudang sendiri sih, Bu. Ada gudang sendiri. Pada hmm, saat staffing itu kita milik sendiri itu ada gudang di Cakung. oke, gudang di Cakung. Berarti nanti itu masuk ke alamat fasilitas produksi ya Bu ya, gudang di Cakungnya. Terus berarti Ibu untuk gudang di Cakung itu bagian dari PP proses produksinya atau sorry itu bagian dari rantai pasoknya, udah pelayanan yang include dengan eh, pengiriman atau Ibu juga menyewakan gudangnya tersendiri? Oh enggak, itu kita buat penyimpanan stok uh, untuk dikirim-kirim ke customer di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita simpan dulu di gudang Cakung itu barang-barangnya. Oke, berarti itu bisa masuk tuh, Bu, lingkupnya. Nah, untuk bahan penolong yang digunakan untuk di gudang Cakung itu dimasukkan ke sini, Bu. Jadi Oh, kalau misalkan gudang itu kan ada eh, jadwal ngebersihinnya atau maintenance-nya ya Bu ya. iya tiap hari. Nah itu misalnya dibersihkan dengan air atau ada cleaning agent yang digunakan untuk membersihkan si Betul, Ibu. apa Setiap tuh setiap namanya staffing kita rak-rak. pasti selalu dibersihkan. Setiap habis staffing Eh, dibersihkan selalu. setiap habis stok dibersihkan selalu. Nah ngebersihinnya pakai apa Bu? Air, Air apa? kran.
Keran itu sumbernya dari sumur bor atau PDAM atau bagaimana? PDAM. Berarti di sini nanti masukin air PDAM. Selain pakai air ada lagi, Bu? Enggak sih Bu, udah air PDAM aja. Nggak pakai kayak sabun-sabun lain ya? Oh tidak. Ada pakai ini nggak? Validasi dari pensuciannya? Kayak swab test gitu? Oh enggak. Pokoknya Enggak ya? langsung disiram langsung di air PDAM tuh. Pokoknya setiap sekali stuffing tuh Bu langsung selalu dibersihkan gitu. Karena kan takut kotor ya, jadi setiap stuffing dibersihkan gitu aja sih. Oke. Jadi benar-benar murni air ya, nggak ada bahan Ya. pembersih lain. Ya udah, berarti yang ditulisin di sini air aja. Oh air aja berarti. Terus yang di sini jasa distribusi atau jasa logistiknya Ibu. Jasa logistiknya. Nah, jasa logistik ini Ibu udah punya brand sendiri belum atau merek paten gitu? Enggak ada, hanya PT aja. Nah, berarti jasa logistik PT-nya aja, nama PT-nya disebutkan di sini ya, Bu ya. IMS gitu ya, jasa logistik Heeh. PT IMS. Iya, gitu. Berarti hanya satu ya, bahannya itu ya, air PDAM. Mm-mm. Oke, baik Ibu. Mm-mm. Terima kasih. Kecuali Ibu Hmm. pakai alkohol swab sama-sama Oh Ibu. tidak. Ya, kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah, lanjutnya kalau ada lagi dari logistik, Bapak Ibu, misalnya nih ternyata logistiknya itu Bu Desi sepertinya ini sebetulnya distributor ya Bu Bu, ya. kita distributor sepatu kesehatan. Oh iya, nanti Ibu punya apa namanya? Dicek juga terkait penyimpanannya itu di area gudangnya Ibu di Indonesia. Nah, itu bahan pembersihnya apa-apa aja di list dimasuk trackingnya sih plastik penutup paletnya pada saat pengangkutan dia gunakan seperti terpal plastik yang mudah untuk dicuci ketika mengangkut produk customer. Nah, si terpal atau plastiknya ini ada syarat pensuciannya terkait najisnya, baik najis sedang ataupun beratnya gitu ya. Nah, itu kalau misalkan menggunakan plastik atau palet tambahan, berarti palet atau plastik tambahan itu juga masuk ke dalam list daftar bahan halal ini. Gitu Bapak Ibu. Kalau untuk logistik dan distribusi. Nah, setelah Bapak Ibu mengelis daftar bahannya, sudah di-checklist, kemudian nama keterangan produknya juga sudah diisikan, Bapak Ibu tuliskan juga nih di sini tempat, tanggal, bulan, tahunnya di mana dibuatnya. Apakah saat ini Bapak Ibu kantornya di Jakarta atau di Surabaya? Maka dituliskan alamat kantornya. Alamat dokumen ini disusun. Kemudian pemilik usahanya dilihat ya dari apa namanya struktur organisasinya, pimpinan puncaknya. Kemudian ini penyelia halalnya namanya Bapak dan Ibu. Misalnya saya contohin Ibu Trisa Khairu Khairu Rahman. Izin ya Ibu Trisa. Kemudian nanti diberikan tanda tangannya Bu Trisanya. Tuh ya. Lanjut. Nah, di sini ada list daftar bahan halalnya. Jadi, ketika ibu bapak sudah mengelis
daftar bahan di lampiran 5 ini. Nah, ini konsisten Bapak Ibu bahannya ini yang di list di lampiran 5 ke lampiran 6. Nah, ini di list konsisten ya. Kemudian dicari ini bahan aja Bapak Ibu supaya nanti tidak bingung menentukan ini bahan tambahan, apa bahan penolong, apa bahan baku. Karena terkadang di salah satu protalis yaitu bahan penolong, tapi di bahan lain dia malah jadi bahan baku atau bahkan bahan tambahan, tergantung dari produk akhir yang dihasilkan. Daripada bingung, kita tulis bahan saja. Kecuali untuk bahan penolong pencucian, sudah jelas ya, dia itu bahan penolong pencucian, maka ditulis saja bahan penolong pencucian. Ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu coba carikan si bahannya, Bu, kemudian produsennya. kalau untuk pencucian itu bukan termasuk ke cleaning agent. Iya, cleaning agent, bahan pembersih atau pencucian. Ini tadi Pak Fatih bukan ya? Iya, Oh ya, bohong aja ya. oke. Sudah tergambar Pak untuk membuat tugasnya? Udah ini cuma secara teknis aja ya, yang bagian mapping itu kan kalau produknya nggak cuma satu dua kan pasti di SPPG itu kan produknya banyak Bu. Kalau Mm-mm, dimasukkan satu satu apa namanya halaman itu kayaknya nggak cukup. mm-mm. Nah itu solusinya gimana? Atau ada pengurangan bahan nggak apa-apa gitu atau gimana? Oke. Pengurangan Oh, produk. itu Pak, tadi saya sampaikan, Bapak Ibu kalau untuk latihan ini cukup 3 produk aja, nggak usah Oh gitu banyak-banyak. ya. Mm-mm. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Jadi 3 produk itu aja ya Bapak Ibu. Kemudian nanti di daftar bahannya, di daftar nama bahannya itu di list satu persatu. Itu juga sudah banyak sekali. Nanti kasihan teman-teman yang dari kosmetik dan farmasi kalau harus lengkap atau barang gunaan. Nah, nanti di list daftar bahan ini coba dikasih contoh. Misalnya 5 contoh aja yang bersertifikat halal. Atau kalau Bapak Ibu emang mau belajar nih, ngecekin semua bahannya udah sertifikat halal apa belum, boleh silahkan di website bpjph.halal.go.id. Gitu ya. Silahkan Bu Trisa. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Ibu, sebenarnya mohon maaf Ibu ya, ini saya cuma konfirmasi aja. Berarti kan ini tadi kan dibilang produknya cukup 3 aja ya. Nah, semisalnya nih, saya kan memang di kosmetika, tapi kan untuk saya mengikuti pelatihan ini kan karena saya pribadi, jadi tidak dibayarkan oleh perusahaan. Semisalnya saya ingin mencoba di bukan di industri kosmetika, tapi di industri misalnya pembuatan kue. Nah, itu apakah boleh Bu nanti untuk penugasannya nanti? Maksudnya penugasan kelas atau UJT-nya, Bu? Ini ujian apa nih tugas ya nih? Heeh. Tugas kelasnya. Boleh. Oh, boleh ya berarti ya yang lainnya. Mm-mm. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Trisa. Jadi karena waktunya untuk tugas kelas ini singkat, ya cari yang gampang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau sekalian simulasi buat kerjaan Bapak Ibu nanti, supaya pas OJT lebih ringan, di tugas kelas ini langsung disesuaikan sama perusahaan, boleh. Silahkan dipilih. Atau mungkin di itu Bu sedikit dijelaskan tentang tugas OJT-nya nanti bagaimana? Nah, nanti bagian Pak Osep, Pak, bagian MOT yang nanti akan menjelaskan terkait penugasan ini maksimal dikumpulin kapan, OJT-nya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Pak Osep. Prinsipnya,
tugas 1 dan 2, Ibu Bapak bisa memberikan contoh simulasi yang istilahnya akurat aja ya untuk penerapan prosedur dan juga penyusunan dan membuat list daftar bahan halal ini itu sudah cukup. Nah, lanjut di sini ya. Nanti selanjutnya di sini ada tempat, tanggal, bulan, tahun. Ini boleh diisikan sesuai dengan di lampiran 5 sebelumnya. Kemudian tanda tangan pemilik usaha dan juga tanda tangan penyelia halalnya boleh diisi. Selanjutnya di lampiran 7 ini ada surat pernyataan bebas babi Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi yang Pak Pak Roni tanyakan, Bu, ada contoh surat pernyataan nggak? Kurang lebihnya mungkin ini Pak Roni. Tapi secara apa ya, isi konten ininya bisa disesuaikan dengan kebutuhan si produsen bahan yang memasok ke Pak Roni. Tadi UMK kain dan kayu ya. Iya, Bu. Heeh. Boleh sambil apa ya, bisa lebih dijelaskan atau di ada lampiran tertentu yang menjelaskan terkait bahan yang digunakan dan juga flowchartnya gitu. Pembuatan pembuat proses pembuatan barang gunaannya itu. Sementara gitu kalau untuk yang Bapak pengajuan sertifikat halalnya. Kalau untuk Baik. mereka yang mengajukan sertifikat halal ya nanti mereka yang ikut pelatihan nanti dijelaskan lebih lanjut gitu. Kemudian di sini jangan lupa ya ini ada nama, jabatan, nomor KTP dan perusahaan. Nah, nama, jabatan, nomor KTP perusahaan ini yang bertanda tangan adalah pimpinannya. Pimpinan puncak atau pimpinan di perusahaan Bapak dan Ibu. Atau yang sudah diberi kuasa oleh pimpinan tertingginya. Siapa yang melakukan eh, operasional sehari-hari. Itu boleh. Kemudian di sini tempat, tanggal, bulan, tahun juga diisikan. Nah, ada materai, Bu. Ini materai 10.000 kita beli. Bapak Ibu boleh pakai contoh materai yang udah punya gitu ya. Ditempel di sini. Terus tanda tangannya si pemilik usaha gitu. Ini simulasi aja dulu Bapak Ibu. Jadi nggak usah asli dulu nggak apa-apa. Tapi pastikan ketika nanti mendaftar di Si Halal dan pendaftaran sertifikasi halal, manual SDPH Bapak Ibu juga itu pakai yang asli, tidak boleh yang palsu. Nanti kalau di apa ditelusur ketahuan materainya bukan materai asli. Nah, ada suatu sanksi tertentu tuh. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan terlebih dahulu. Materai print kali Bu. Ya, nggak usah di print dulu Pak Fatih. Jadi kalau tugas kelas ini simulasi dulu aja. Contoh list daftar bahan halalnya begini ya, Bapak dan Ibu. Nah, dari pelatihan ini Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah cukup jelas untuk kompetensi penyelia halalnya? Kemudian nanti kira-kira Bapak Ibu akan bekerjanya seperti apa sih di pelaku usaha? Sudah tergambar atau malah pusing? Hanya banyak. Pusing banyak. Iya, Bu Rizky. Dan tanggung jawab sebagai penyelia halal juga lumayan ya, berat.
Silakan Bu Trisa. Eh, Halo, Assalamualaikum Ibu. Saya izin nanya Bu. Eh, ini kan memang penyusunan SJPH ya Bu ya. Saya mau tanya, ini kalau misalnya saya nembaknya LPH-nya LPPE, LPPOM MUI. Nah, sebelumnya kan saya sempat dikasih tahu bahwasanya itu kan apakah bisa paralel, maksudnya untuk pengisiannya untuk di Sero sama di SJPH Si halal. gitu loh. Oh, maaf di si halal. Ha. Bisa. Itu kan apa? Oh bisa Ibu ya, maksudnya jadi apa kan harus double entry memang. Masuknya bersamaan nggak masalah Kan ya Bu ya websitenya sebenarnya. berbeda, Bu. Iya betul. Tapi kan memang saya kan dikasih tahu bahwasanya si halal dengan Serol itu kan tidak saling berintegrasi ya Bu ya. Nah, saya kan sempat dikasih tahu bahwasanya kan untuk yang si halal itu kan memang ada verifikasi dulu sama sama pokoknya BPJPH dan juga kan nanti saya dikasih tahu sama LPH LPPM MUI itu eh, khawatirnya kalau misalnya malah draft apa malah masukin ke SJP malah ke si halalnya dulu tapi serolnya belakangan takutnya nanti akan ngaruh ke SLA-nya Oh, iya, paham. gitu Bu. Nah maksud saya berarti nggak masalah ya Bu ya maksudnya saya masukinnya itu barang jadi memang diverifikasi sama si serol diverifikasi juga sama si halalnya itu. Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Jadi, mohon maaf ya, Bu. Saya Ya, berdirinya di pelatihan nih. Kalau nah, secara regulasinya, sebetulnya Ibu cukup di si halal aja. Nah, karena LPH tertentu menggunakan sistem internal LPH tersebut, jadi ya kebanyakan mengisi yang di serol dulu, terus kemudian melakukan audit, kemudian baru apa namanya, baru kemudian kalau sudah selesai input di si halal supaya SLA-nya itu tidak lebih dari yang ditentukan yaitu 25 hari. Begitu Bu Trisa. Tapi secara idealnya kalau karena ini di pelatihan ya eh, secara saya menjelaskan gitu Bu. baik sudah diterima Bu. Terima kasih Bu ya udah dipahami kelas. Mm-mm. Sama-sama Bu Trisa. Silahkan Bu Diana. Ibu maaf mau nanya Bu. Eh, kan kalau produksi kain itu kain jadi itu ada beberapa warna ya Bu. Jadinya apakah harus per warna dimasukkan ke dalam daftar tabel atau gimana ya Bu? Baiknya. Iya, baiknya dimasukkan per warna, per produsen, per supplier. Per warna ya Bu. Oh Mm-mm. gitu. Jadi Jadi misalnya, banyak banget nanti ya Bu ya. oh, oh. Iya Bu, Soalnya kan per bener. jenis kain per warna gitu. Iya, kalau suppliernya dua aja juga udah lumayan banget itu. Iya, Ya, iya bener Bu. iya, Oke oke baik Bu. Makasih Bu. iya, sama-sama Bu Diana. Dan butuh waktu banyak ya Bu untuk inputnya ya. Iya Bu, soalnya kan setiap jenis bahan gitu nggak cuma kita pakai satu supplier, pasti ada beberapa supplier gitu kita pakai. Oh, oh. Semangat. Ya Bu. Butuh butuh admin nggak, Bu?
Baik, Bapak Ibu, masih ada 10 menit. Kira-kira dari yang disampaikan sudah jelas atau masih ada yang belum jelas atau malah bikin bingung? Silahkan, mungkin bisa direview. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini, apakah masih ada yang ingin didiskusikan atau merasa sudah cukup dan mau melanjutkan ke tugas? Boleh menulis satu kalau sudah cukup di kolom chat, boleh menulis dua kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Ya kan Bapak Ibu, masih ada waktu 9 menit. Pak Fauzan, Pak Fatih, Silakan Pak Bapak Brahma, Fauzan. Bung Bisa. Oke, baik. Eh, sepertinya sudah cukup, Pak Osep, dari responnya. Ya, oke. Oke, mohon izin saya stop share. Oke, Bapak nanti Ibu, terima kasih. Saya saya akan kembalikan, mengumumkan beberapa. saya kembalikan kepada Pak Osep untuk hal lainnya. Terima kasih Bapak dan Ya. Ibu. Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam izin, warahmatullahi Osep. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima Masih Bu. kasih Bu Alvin. Bapak Ibu sekalian, jadi materi yang tadi disampaikan Bu Alvin terkait dengan menyiapkan dokumen daftar bahan dan pendukungnya dan kelengkapannya sudah selesai. Itu Bu Alvin tadi sudah menyertakan juga membahas untuk tugas 1 yaitu yang LK2-nya. Jadi Bapak Ibu di dalam tugas 1 itu ada 2 LK, lembar kerja. LK1 dengan LK2. Bapak Ibu silahkan mengerjakan, kemudian nanti diupload ke dalam tugas 1. Jadi 2 itu kan di sistem LMS kami ada tulisan upload tugas. Bapak Ibu klik upload tugas, kemudian Bapak Ibu tugas 1 LK1 dan tugas 1 LK2 itu Bapak Ibu pertama dikerjakan, disimpan dulu, kemudian nanti diupload keduanya ke dalam tugas 1. Jadi di dalam tugas 1 itu ada 2 file yang diupload, yaitu tugas 1 LK1 dan tugas 1 LK2. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai waktu, saya tahu ini Bapak Ibu belum selesai. Kita masih punya, sekarang sudah pukul 17.23 menit. Saya memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk melanjutkan mengerjakan secara mandiri ya, menggunakan waktu. Nanti di-uploadnya maksimum pukul 8 malam ini. Mengapa saya tentukan 8 malam? Agar nanti fasilitator bisa mengecek tugas Bapak Ibu setelah jam 8 tersebut. Jadi nanti harapannya besok pagi Bapak Ibu bangun tidur itu sudah kelihatan apakah tugas saya sudah sesuai atau ada revisi-revisi yang harus Bapak Ibu kerjakan. Biasanya sih kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, paling revisi-revisi juga bisa dikerjakan lebih cepat. Yang penting Bapak Ibu sudah mengerjakan dahulu, karena dalam pengerjaan juga Bapak Ibu sudah tadi sudah dipandu banyak gitu lah bagaimana cara menyelesaikan LK-LK yang tadi sudah dibahas. Semuanya diupload dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, karena kalau masih dalam bentuk Word atau Excel, Word ya tadi ya, semuanya dalam bentuk Word. Terkadang itu kami akan suka terpecah-pecah membacanya, dan membacanya juga agak lama gitu lah. Tapi kalau pada bentuk format PDF mudah-mudahan lebih mudah dibuka, lebih mudah dibaca. Kemudian nanti kalau ada beberapa revisi, biasanya fasilitator itu akan menjapri kepada pesertanya masing-masing. Misalnya tugas 1 pada halaman sekian ada direvisi, berarti nanti fasilitator akan memberikan catatan revisinya melalui WA
Wapri gitu ya, WA pribadi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang harus Bapak Ibu perbaiki besoknya gitu ya. Jadi harapan saya Bapak Ibu silakan mengupload tugasnya itu malam ini sampai dengan jam 8 malam. Biar nanti fasilitator juga akan mengecek ya jam 8 malam itu sudah pulang dari kerja bisa para fasilitator akan mengecek tugas Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan tugas 1 ya terutama. Tugas 2 dan tugas 3 belum, itu nanti besok. Jadi hari ini malam ini Bapak Ibu hanya mengupload di tugas 1 yaitu gram berisi LK1 dengan LK2 yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Akvin. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan kah? Coba saya lihat di chat. Kayaknya tidak Halo, ada Pak. ya. Silakan Pak. Ya, Dengan Pak siapa mungkin nih? bisa Pak Ahmad Fatih. Silakan Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang tugas OJT gitu, Pak. Oke. Tugas OJT Terima kasih, Pak. jangan Ya. khawatir. Nanti tugas OJT akan saya jelaskan di akhir. Karena begini Pak, tugas OJT itu adalah merupakan kelanjutan dari tugas kelas. Jadi kita selesaikan dulu tugas kelas. Mengenai OJT itu gambarannya begini Pak. Bapak Ibu harus melakukan berpraktek sebagai penyelia halal di salah satu pelaku usaha. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang itu berada di satu perusahaan, bisa menjadikan tempat kerja Bapak Ibu sekarang sebagai tempat OJT-nya. Tapi jika Bapak Ibu yang peserta mandiri ya, yang istilahnya mengikut tanpa berada di perusahaan, maka Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mencari pelaku usaha yang dapat dijadikan sebagai tempat OJT. Begitu, gambarannya begitu Pak. Jadi Bapak nanti hasil dari OJT tersebut, Bapak Ibu nanti membuat laporan OJT-nya. Setelah selesai laporan OJT nanti dinilai dan itu menjadi menjadi kriteria kelulusan. Jadi Bapak Ibu sekarang menyelesaikan tugas 1, besok ada tugas 2, besok ada kemudian ada tugas 3, itu menjadi persyaratan Bapak Ibu untuk melanjutkan ke tahap OJT. Jadi kalau tugas 1, tugas 2, tugas 3-nya belum selesai ya OJT-nya jadi belum juga gitu Pak. Makanya kita punya target Bapak Ibu diharapkan besok itu sudah menyelesaikan tugas 1, tugas 2, tugas 3-nya. Begitu. Memang tugas yang panjang itu di tugas 1 ini Pak. Makanya diberikan waktu sampai dengan malam. Tapi kalau besok untuk tugas 2 dengan tugas 3 itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa selesai setelah selesai pelatihan itu sudah bisa dikerjakan, sudah bisa mengumpulkan. Hanya butuh waktu beberapa saat saja untuk menyelesaikan tugas 2 dan 3. Karena tugas 2, tugas 3 itu sebenarnya dibahas pada saat pelatihan berlangsung. Tapi memang untuk tugas 1 agak panjang ya. Filenya banyak, Bapak Ibu mereview, melengkapi, membayangkan Bapak Ibu membuat manual EJPH seperti yang tadi dicontohkan oleh Ibu Afin. Begitu gambaran OJT seperti itu ya Pak ya. Jelas ya? Silakan jika ada pertanyaan lagi. Bapak izin. Ini kan Enggak. jujur aku di tempat kerjaan ke rumah lumayan jauh. Izin kalau nggak jam 8 boleh. Silakan Bapak Ibu ngobrol sama fasilitator pendampingnya karena kalau Bapak Ibu mengumpulkannya makin malam berarti fasilitator pendamping buat ngeceknya kapan Ibu? Ngelembur dong. Waktu jam 8 itu ini Diusahakan mengapa secepat begitu? mungkin. Iya, baik. Ya. Bapak. Ya, silakan Bu ya. Atau nanti misalkan Ibu siap kalau misalnya fasilitatornya siap ya nggak apa-apa saya tunggu sampai dengan jam 12 malam berarti fasilitator bakal melek di jam 12 malam buat mengecek tugas Ibu. Tapi kan kasihan ya Bu ya. Ya koordinasi saja Bu, dipilih waktu yang tepat gitu ya, yang enak. Karena targetnya besok kita akan, besok itu kita masuk lebih pagi ya Bapak Ibu jam 7. Karena besok itu masih ada materi terkait unit kompetensi ketiga, unit kompetensi keempat, unit kompetensi kelima, unit kompetensi keenam, dan satu lagi materi tentang aplikasi si halal. Jadi 5 besok materi yang Bapak Ibu akan
diterima gitu ya. Jadi makanya kita mulai besok jam 7 pagi. Bisa bangun lebih pagi dan bersiap-siap ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang saya mengikuti pelatihannya di kantor, yang mohon bisa berangkat lebih pagi supaya datang di kantor jam 7 gitu ya Pak ya. Kalau terlambat, karena memang kalau sudah mulai masuk unit kompetensi itu kan Bapak merasa ya, kalau sudah masuk unit kompetensi itu kalau terlambat nanti tidak bisa mengikuti materi dan tugas-tugasnya tuh. Makanya lebih baik persiapkan waktu sebaik mungkin. Saya pesan sama Bapak. Kami fasilitator juga sama Bapak Ibu. Pasti harus mempersiapkan juga jam 7 yang kami harus sudah memulai pelatihan ya. Jadi kita berusaha untuk tepat waktu. Pak Bima silakan Pak Bima, masih resen. Mau naik mau nanya sih Pak, yang tugas 1 yang LK2 ini kan surat pernyataan yang POK-free itu kan perlu Betul. materai ya. Itu eh, apakah perlu dibubuhin materai benar atau enggak? Oke. Bapak cari aja gambar di Google ya, materai kemudian tempel di situ Pak. Mengapa begini demikian? Kita ingin bahwa kan ini kan pelatihan ya Pak ya, sehingga Bapak tuh benar karena pernah melakukan sehingga nanti tidak lupa. Jadi memang surat pernyataan itu memang dibutuhkan harus ada materainya, itu standarnya, sehingga kemudian pada pelatihan ini kita diminta benar-benar membubuhkan materai. Bapak ambil aja, tidak perlu beli materai Pak, mahal 10.000. Bapak cukup cari gambar di Google materai, tempelkan, kemudian beri tanda tangan. Jadi ketika kita berlatih itu kita tahu bahwa memang di sini harus ada materainya. Itu sasaran pelatihan kita seperti itu Bapak Ibu. Bisa paham Bapak ya? Iya, bisa. Oke. Ada lagi? Oh, sudah 32. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, saya ucapkan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelatihan di hari kedua ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, kita bahas, kita sampaikan menjadi tambahan pengetahuan dan bekal Bapak sebagai tambahan pengetahuan dan bekal untuk menjadi penyedia halal. Masih ada dari 6 unit kompetensi yang akan Bapak Ibu terima, masih ada 4 unit kompetensi lagi yang akan kita pelajari besok. Dan kemudian plus nanti kita akan bersimulasi masuk ke dalam sistem aplikasi halal. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih buat antusiasmenya, pertanyaannya, dan diskusinya. Dan saya mohon maaf dari saya dan fasilitator dan para trainer. Mungkin ada beberapa kekurangan, tapi mudah-mudahan kita sudah memberikan yang terbaik. Saya percaya juga Bapak Ibu juga sudah meluangkan waktu yang terbaik buat kelancaran pelatihan ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berkiraan.